Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wariduka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadatin khususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidinallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadatin khususon Sunan Kalijaga Sinuwun Sultan Agung Pabru Anya Kusumo Mataram Raden Ragib Ngabehi Ranggawasito dan para leluhur dari mawas diri Baitullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik. Kita lanjutkan topik yang kemarin. Karena kemarin kita bagian ketiga tentang wedaran tentang saranajat. Yang bagian pertama kemarin adanya hayu yang bernama Sijaratul, ya kan? Yang kedua diciptakan cahaya yang bernama Nur Muhammad. Yang ketiga ada namanya cermin, kaca wirangi, kaca waringi, ya kan? Atau bernama Mi'ratul Hayai atau cermin kehidupan atau cermin malu. Kemudian yang keempat dari kelanjutannya adalah diciptakannya nyawa diberi nama dengan roh idopi. Jadi kita membahas tentang apa itu roh idopi atau nyawa itu sendiri berdasarkan Bedaran Wahaningzat. Nyawa diberi nama roh idopi artinya nyawa yang jernih, ya kan? Karena berdasarkan hadis ia berasal dari Nur Muhammad. Hakikat sukma yang diakui keadaan zat merupakan perbuatan dari yang ada di alam arwah. Penjelasannya bagaimana? Kita buka. Nyawa aran roh ilapi kalau bahasa tulisannya ya, kalau bahasa versi Indonesia nyawa yang bernama roh idopi. Roh idopi adalah sasandaning nyawa atau sandaran nyawa. Roh idopi adalah pengucapan lidah Jawa. Roh ilapi adalah pengucapan lidah Jawa. Untuk bahasa Arab namanya ruhul idopi. Yang berarti tempat bersandar ruh, nyawa atau atma. Bagaimana mungkin ruh idopi membutuhkan sandaran? Ini sebuah pertanyaan. Jawabannya adalah bukankah ruh tak lain adalah percikan dari zat yang hayu, ya kan, yang bersifat mutlak. Itu dia jawabannya. Dan melampaui segalanya. Saya ulangi, bukankah ruh tak lain adalah percikan dari zat atau hayu yang bersifat mutlak dan melampaui segalanya. Dan dengan demikian bukankah ruh pun menjadi mutlak dan melampaui segalanya. Sandaran ruh, nyawa atau atma adalah tempat di mana ruh, nyawa atau atma mulai kehilangan sifat aslinya karena sudah tertilai oleh hijab-hijab. Hijab adalah tabir penghalang yang menyebabkan penglihatan ruh sudah mulai tertutupi. Ia tidak lagi mengingat siapa dirinya yang sesungguhnya. Ia sudah mulai terkecoh oleh hijab. Ia sudah mulai bersandar pada sesuatu, padahal ruh tidak butuh tempat bersandar. Ruh mulai merasa lemah padahal ia tidak mengenal kelemahan. Ruh yang sudah bersandar pada sesuatu disebut ruh idopi. Lanjut, pada tahap ini mulai tercipta badan halus seorang manusia. Bakal badan material unsur-unsurnya lebih halus. Jadi ini diceritakan di Wedaran Wahaningzat ini, selain menceritakan tentang alam makrokosmos, juga dibahas tentang alam mikrokosmos, yaitu penciptaan manusia itu sendiri. Lanjut. Sesungguhnya ruh, nyawa atau atma hanya satu, namun mempunyai 7 macam perwujudan. Jadi dijelaskan dalam ilmu ma'rifatnya para wali songo. Ini
leluhur dari mulai dari Habib Muhammad Al-Baqir menjelaskan sampai turun kepada Sunan Ampel, turun kepada Sunan Bonang, turun kepada Sunan Kalijaga dan Sesiti Jenar, kemudian turun kepada muridnya lagi Mas Karebet Jaka Tingkir, turun kepada Sultan Agung Hanyakusuma Mataram, ya kan, turun kepada pokoknya intinya dalam buku ini turun kepada Raden Ronggowasito yang menguraikan tentang wirid Hidayat Jati secara utuh. Yang kembali lagi sini, perwujudan roh ada 7 macam. Yang pertama roh jasmani, roh atau nyawa atau atma yang menghidupi badan fisik, disebut juga roh hewani. Roh hewan, karena roh ini juga menghidupi hewan. Dengan kata lain, roh jasmani adalah hidup yang telah menghidupi badan fisik manusia. Jadi itulah bedanya dengan kita dengan binatang ya. Jadi ada namanya roh jasmani yang menghidupi fisik kita sebagai manusia. Kemudian ada lagi roh nabati, di mana roh ini menghidupi tumbuhan, bulu, kuku dan segala tumbuh yang pada badan fisik manusia diibaratkan sebagai tumbuhan. Begitu juga kesadaran kita, kesadaran jaga atau bahasa Indonesia budinya kita juga dihidupi oleh roh nabati. Dengan kata lain, roh nabati adalah hidup yang telah menghidupi kesadaran budinya manusia. Jadi yang pertama ada roh hewani, yang kedua ada roh nabati. Yang ketiga ada namanya roh nafsani. Roh nafsani adalah roh yang menghidupi pribadi manusia. Maksudnya apa? Roh ini adalah hidup menghidupi pribadi manusia. Kita lanjutkan aja dulu ya. Yang keempat ada roh idopi. Kembali ke roh idopi tadi ya. Roh yang bersandar. Roh idopi adalah roh yang bersandar. Bersandar pada apa? Bersandar pada zat Allah. Ruh yang sudah demikian lemah kesadarannya dan merupakan sumber kehidupan bagi pribadi manusia, kesadaran jaga manusia dan badan fisik manusia. Dengan kata lain, roh idopi adalah hidup yang sudah sedemikian lemah kesadarannya dan merupakan sumber kehidupan bagi pribadi manusia. Kesadaran jaga manusia dan badan fisik manusia, roh idopi berarti juga roh yang terkena hijab dan menguatkan eksistensi manusia, itu artinya fana. Disebut juga roh rohani atau ruh ruhani, yang berarti ruh yang menghidupi unsur halus manusia. Karena di sini ruhani adalah lawan dari jasmani. Kemudian ada yang kelima, ada namanya roh rahmani. Nah, roh atau nyawa ini merupakan roh yang pengasih, disebut dengan roh rabbani, roh robbani, roh Tuhan, ya kan? Roh ini menghidupi sir atau rasanya kita. Jadi sir-sir rasanya kita dihidupi oleh roh rahmani. Dengan kata lain, roh rahmani adalah hidup yang menghidupi rasa atau sirnya manusia. Keenam adalah roh nur aini atau roh nurani. Tadi roh rahmani, kemudian roh nurani, di mana di sini yang menghidupi penglihatan. Jadi nur, pandang dengan nuranimu, ya kan, ada istilah gitu kan. Pandang dengan penglihatan rohmu itu. Jadi yang menghidupi penglihatan kita adalah roh nurani. Penglihatan di sini apa maksudnya? Tidak lain adalah melihat yang namanya Nur Muhammad. Ini agak dalam memang, karena tapi inilah ilmu leluhur dari bangsa Indonesia. Dari zaman Indonesia itu apa ya, dari zaman Islam pertama kali masuk ke Nusantara, tepatnya pada zaman Rasulullah SAW sudah masuk ke Indonesia. Dengan kata lain, roh nurani, penglihatan di sini adalah Nur Muhammad. Dengan kata lain, roh nurani adalah hidup yang menghidupi Nur Muhammad yang ada dalam diri manusia. Kemudian yang ketujuh adalah Ruhul Kudus atau Roh Kudus. Nah, ruh di sini ruh nyawa atau atma yang suci. Inilah sebenar-benarnya ruh. Disebut hayu atau hidup. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah hakikat hidupnya manusia. Dan semua nama tadi, ketujuh nama ini tadi istilahnya adalah ruhullah, roh Allah gitu. Nah, rohullah. Ketika ruh sudah menyandarkan diri pada sesuatu, sudah menjadi
roh idofi. Ketika menjandarkan semua ruh tadi akhirnya menjadi roh idofi, ya kan? Pada saat itu calon manusia tadi yang di alam tadi itu berada pada alam arwah. Di sini dia, ketika bersandar kita ada alam arwah. Di mana alam arwah ini adalah alam di mana para ruh itu berkumpul. Yaitu sebuah alam yang sudah benar-benar terliputi oleh hijab, sehingga ruh itu yang awalnya satu seolah-olah terpecah belah. Jadi begini. Jadi awalnya ruh itu satu, terpecah belah, mungkin jadi pecah. Jadi pemimpin-pemimpin, jadi raja-raja, ya kan? Habis itu jadi anak buah raja, jadi rakyat, jadi apa, semuanya terpecah belah ruh-ruhnya, sampai ke ruh jenis binatang, hewan, tumbuhan terpecah belah. Padahal intinya satu, ruhullah, ya kan, atau roh Allah itu saya. Nah, itulah istilah dari 7 roh itu disebut dengan ruhullah. Ruh itu tunggal, tidak bisa dibagi-bagi. Ruh layaknya udara yang menghidupi seluruh makhluk. Terlihat berbilang hanya ketika ruh menghidupi individu-individu yang beraneka rupa. Jika dikatakan banyak ruh, maka ia adalah ruh yang terbagi-bagi, ruh yang banyak. Dan itu berarti bukan lagi ruh yang sesungguhnya, melainkan ruh yang sudah terliputi oleh hijab. Dan sudah melahirkan nafsu atau pribadi suatu makhluk. Dengan kata lain, roh idopi adalah hakikat badan halus, hakikat badan astral calon manusia dengan istilah sukma. Kemudian masuk ke rahim ibu di usia kandungan, pada usia kandungan 4 bulan ini masuk ke rahim ibu. Begitu sejarahnya. Cuman di sini ada fenomena menarik di mana ketika roh idopi sudah bersiap untuk menghidupi badan manusia, diriwayatkan muncul sebuah bayangan dari roh idopi itu. Bayangan ini akan senantiasa mengikuti manusia kemanapun dia berada. Nah, bayangan ini istilahnya dengan makdum sarfin, atau apa ya, ketiadaan kemuliaan. Jadi setiap anak bayi tet ditiupkan roh, hadir satu bayangan. Itu dia, bayangan ini yang mendampingi roh tadi yang ketika ditiupkan, yang menandai jatuhnya roh ke dalam hijab duniawi, yang dimana roh tadi masuk ke hijab, masuk ke dalam selubung penutup. Ini ku ajak ngayal aja dulu ya. Yang penuh ketidaksadaran, di dalam kedudukan hilangnya kemuliaan ilahi sang ruh. Makdum sarfin ialah kerap disebut dengan korin atau pendamping manusia. Jadi itulah istilahnya ketika manusia itu, setiap anak manusia pasti ada satu bayangan yang mendampingi roh anak manusia yang disebut dengan korin atau pendamping manusia. Dia bukan makhluk yang berasal dari luar keberadaan manusia, bukan entitas lain, bukan pribadi lain. Dia adalah bayangan dari roh idopi itu sendiri. Jadi salah total jika makdum sarfin dianggap sebagai makhluk sebangsa jin yang senantiasa mengikuti dan mendampingi manusia. Atau sosok bayangan roh idopi ini juga kerap disalahpahami sebagai guardian angel oleh beberapa orang. Nah, dari anggapan pertama sebagai makhluk rendah sebangsa jin tadi, sekarang meningkat kedudukan menjadi sosok malaikat penjaga. Itu juga salah kaprah. Jadi intinya korin ini bukan bangsa jin, bukan juga malaikat penjaga, karena dia berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi bayangan yang mendampingi roh idopi ini atau korin tadi adalah intinya tidak ada entitas apapun yang mencampuri kehidupan manusia. Jadi begitu roh idopi sudah menghidupi nafsu maka muncul 2 warna utama. Ketika roh idopi diliputi oleh nafsu atau sudah menghidupi nafsu tadi, ada 2 warna utama yang muncul. Yang pertama warna merah, yang kedua warna putih. Ya kan? Warna merah menandakan
Dua warna ini menandakan, kalau di sini dua warna ini menandakan nafsu yang dihidupi oleh orang Idopi mulai memiliki karakter awal. Karakter awal inilah limpahan dari sifat kamal dan jamal dari Zatullah, dari Zat Allah, yaitu sifat sempurna dan sifat cantik yang mewujud dalam cahaya merah, serta limpahan dari sifat jalal dan kahar atau jalal kohar itu mewujud dalam cahaya putih. Jadi begitu ya, kamal jamal itu sifat sempurna dan sifat cantik itu dalam cahaya merah, kemudian sifat jalal dan kahar mewujud dalam cahaya yang berwarna putih. Nah, kamal dan jamal mewakili sifat kelembutan seorang manusia, sementara sifat jalal dan kahar mewakili sifat ketegasan seorang manusia. Bisa dikatakan warna merah cenderung feminim seorang anak manusia, warna putih mewakili kecenderungan maskulin seorang anak manusia. Orang Jawa lantas menyebut keduanya dengan sebutan mar dan marti. Mar itu untuk maskulin, marti untuk feminim. Kata mar bermakna menyebar. Apa yang menyebar tak lain adalah hijab. Kemudian warana tirai ilusi yang telah menyebar rata merangkupi kesadaran ruh dengan sangat perkasa. Sedangkan marti berasal dari kata warti yang berarti kabar. Jadi kata warti kemudian berubah menjadi marti, berarti memberi kabar. Memberi kabar tentang apa? Tentang keberadaan kesandaran ruh yang sempurna lagi cantik. Lalu begitu roh Idopi sudah benar menghidupi nafsu tadi, muncul jadi 8 cahaya. Berdasarkan uraian dari Kiai Ageng Kiai Bagus Burhan ya, atau Raden Ronggo Waskito. Cahaya yang 8 tadi muncul jadi merah, hitam, kuning, putih, hijau muda, hijau tua atau biru, merah muda, nila, dan warna ungu. 8 macam cahaya itu disebut dengan cahaya kodim atau cahaya awal, yang berarti cahaya awal ketika nafsu sudah mulai memiliki kehidupan. Kemudian di sini lagi dijelaskan roh Idopi adalah hakikat sukma. Sukma diambil dari kosakata Jawa kuno yang berarti halus. Pengertian ini selanjutnya merujuk pada badan halus, badan astral, jiwa, soul atau mind. Jadi beda antara sukma dengan ini ya, dengan roh Idopi. Tapi pada dasarnya hakikat sukma adalah roh Idopi. Oke. Roh Idopi adalah hakikat sukma yang diakui sebagai kahananing jat atau keadaan jat. Jat Tuhan yang sudah terjerat oleh keadaan pana sekaligus diakui sebagai apal apengaling atma atau perbuatan ruh. Sampai di sini lanjut. Ini agak berat ini ya. Kayak gini nih tentang apa ya? Udaran wahana ningjat ini mengurai membabat habis tentang diri kita, tentang asal muasal diri kita. Mulai dari pertama kali yang diciptakan apa, menjelma apa, kemudian dari apa turun apa, sampai alam semesta, sampai alam diri kita ini diuraikan dalam Udaran wahana ningjat. Dan bahasanya ini memang inilah bahasa ini. Jadi ibaratnya butuh kemampuan telaah pemikiran, kemampuan menguraikan sastra-sastra ini, dan butuh perjalanan, karena teori aja nggak cukup dengan ini, tapi harus ada perjalanan batin kita untuk mengenalnya. Ibaratnya kalau bersahadat itu kita tidak akan mengakui, kita tidak akan bersaksi kalau kita tidak akan melihat dengan sebenar-benarnya penglihatan. Makanya yang namanya saksi itu kan kalau di pengadilan kan harus dia melihat, dia disumpah kan. Apalagi 2 kalimat syahadat, kita bersaksi tapi kita tidak melihat. Jadi kayak mana syahadatnya? Oke, lanjut. Kemudian yang bagian kelima, yang bagian pertama tadi diciptakan yang namanya, saya ulang. Pertama diciptakan yang namanya hayu atau kayu, ya kan? Yang kedua diciptakan cahaya yang diberi nama Nur Muhammad.
Yang ketiga, Allah menciptakan cermin yang bernama Mi'ratul Haya atau cermin kehidupan. Yang keempat, Allah ciptakan nyawa yang diberi nama roh idopi, kemudian pecah menjadi berbagai macam nama roh itu sendiri. Kemudian yang kelima, Allah ciptakan lentera yang diberi nama kandil. Nah, artinya lampu tanpa api. Berupa permata, cahaya berkilauan tanpa kaitan. Itulah keadaan Nur Muhammad atau tempat berkumpul semua roh. Hakikat angan-angan diakui sebagai bayangan zat atau bingkai ruh. Ini sudah masuk di alam mitsal. Kalau tadi alam arwah, sekarang masuk ke alam mitsal. Oke. Versi bukunya ini, Wirid Hidayat Jati yang ini, kita lanjut. Damar aran kandil, ada pelita yang bernama kandil. Kandil sebenarnya adalah tempat pelita berbahan emas murni, tapi di sini bermakna pelita tanpa api. Pelita adalah sumber cahaya yang sudah sedemikian kecil sehingga untuk menerangi suatu ruangan dibutuhkan beberapa pelita. Di Jawa, masa lalu jajaran pelita banyak disebut dengan damar sewu. Pelita tanpa api adalah simbol dari terciptanya pribadi, terbentuknya individu yang solid, terbentuknya badan seorang manusia walaupun masih berupa badan halus. Ketika roh idopi sepenuhnya menghidupi nafsu, roh idopi menarik unsur-unsur halus, yaitu nih. Jadi ketika roh idopi sudah menghidupi nafs, ya kan, roh idopi ini lagi menarik lagi, ada 4 unsur halus yang ditariknya, yaitu air, api, angin, dan tanah. Jadi kayak gitu. Nanti hakikatnya nanti menjelma ke sedora 4 kita. Sedoro papat 5 pancer. Pancernya tadi roh idopi tadi. Unsur halus air dilambangkan dengan warna putih, menciptakan pribadi yang tenang, disebut dengan nafsu mutmainnah. Kemudian unsur halus api dilambangkan dengan warna merah, menciptakan pribadi yang selalu mengajak kepada keburukan, kemarahan, disebut dengan nafsu ammarah. Kemudian unsur halus angin dilambangkan dengan warna kuning, menciptakan pribadi yang selalu tertawan kepada kenikmatan. Itu dikenal dengan nafsu sufiyah. Keempat, unsur halus tanah dilambangkan dengan warna hitam, menciptakan pribadi yang bebal, suka menyesal, disebut nafsu lawamah. Lebih jelasnya seperti ini. Jadi sebenarnya martabat nafsu itu ada 7. Ya kan, ada 7 martabat nafsu, tapi nanti kita bahas yang utama yang ada di sini dulu, yang diuraikan yang ada di sini dulu, baru nanti kita pertajam lagi. Nafsu lawamah bermakna pribadi yang penuh ketidaktetapan, penuh penyesalan, menimbulkan lapar, dahaga, kantuk, kemalasan, dan kebebalan. Juga memiliki daya untuk mengingat segala sesuatu. Diibaratkan bertempat pada perut dan berpintu pada mulut. Perut lambang kebutuhan alamiah manusia dan mulut lambang pemenuhan kebutuhan alamiah manusia. Sedangkan secara batin menimbulkan sorot cahaya hitam yang kasar. Di situ duduknya nafsu lawamah. Kemudian nafsu ammarah bermakna pribadi yang penuh kemarahan. Menimbulkan daya yang menyebabkan sifat angkara murka dan sifat mudah tersinggung. Diibaratkan bertempat pada amperu atau kantong empedu. Ya kan, berpintu pada telinga. Kantong empedu lambang kepahitan, telinga lambang pintu masuknya suara-suara mengejutkan yang menimbulkan keresahan. Secara batin menimbulkan sorot cahaya yang merah kasar. Di situ. Kemudian nafsu sufiyah bermakna pribadi yang penuh keinginan. Orang yang sufiyah itu penuh keinginan. Menimbulkan keserakahan dan keterpikatan pada kenikmatan duniawi. Bertempat pada limpa, berpintu pada mata. Limpa memproduksi getah putih atau darah putih yang berguna menyembuhkan luka. Luka ibarat kesedihan karena tidak terpenuhinya hasrat duniawi. Dengan demikian limpa adalah lambang pemenuhan hasrat duniawi, sedangkan mata lambang pintu masuknya hasrat duniawi. Secara batin menimbulkan sorot cahaya yang kuning kasar. Kemudian nafsu mutmainnah berarti pribadi yang penuh ketenangan. Menimbulkan cahaya, menimbulkan daya kesabaran, diibaratkan bertempat pada tulang dan berpintu pada hidung. Tulang lambang keteguhan dan hidung lambang untuk menarik udara segar sebagai sarana meredakan kemarahan. Ya kan, tarik napas akhirnya masuk ke tulang belulang, ya kan. Secara batin dia memancarkan sorot cahaya putih yang kasar.
Nah, keempat nafsu tadi yang berdasarkan esensi tadi angin, air, api, tanah, sejatinya itu satu dan tak terpisahkan, namun memiliki ciri-ciri yang berbeda. Orang Jawa mengenal dengan sebutan yang pertama kakang kawah, ya kan, itu diawali dengan nafsu mutmainah. Kedua, getih atau darah tadi untuk nafsu amarah. Yang ketiga, yang adi ari-ari, ya kan, itu mewakili nafsu sufiyah. Yang keempat, pusar, mewakili nafsu lawamah. Kakang kawah, adi ari-ari, getih, lan pusar, mutmainah, amarah, sufiyah, dan lawamah itu harus disempurnakan dalam diri kita, didudukan begitu. Kenapa getih? Coba kita lihat logikanya. Kenapa darah itu diibaratkan dengan nafsu amarah? Karena darah berwarna merah ya. Darah itu ketika di dalam pas dulunya, tapi ketika darah itu keluar menjadi najis. Coba ambil di situ hikmahnya kenapa. Mungkin di vlog yang lain nanti akan saya bahas ini. Saya lanjut aja ya. Lantas berkembanglah pemahaman sedulur papat lima pancer, empat saudara yang kelima pusatnya. Sedulur papat tak lain adalah empat nafsu yang sudah dijabarkan di atas. Sedangkan yang disebut pancer adalah ruhnya kita. Jadi di sini jikalau diperhatikan dengan seksama, asal munculnya hawa dari nafsu ini sesungguhnya dari otak kita. Asal nafsu ini dari otak kita. Hawa adalah daya. Hawa nafsu berarti daya atau kekuatan nafsu. Sesungguhnya empat pribadi telah dipaparkan di atas, tak lain adalah kesadaran jaga dan kesadaran kepahaman atau awareness kalau bahasa Inggrisnya, atau dari bahasa Sanskertanya adalah budi. Kesadaran jaga itu budi. Bersyukurlah orang yang dikasih nama budi, berarti dia orangnya sadar. Budi, Buddha, ya kan? Itu ajaran-ajaran lama, ajaran budi, ajaran Buddha, ya kan? Itu adalah ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang kesadaran jaga dalam diri kita. Lanjut. Kesadaran jaga dan kesadaran pahaman atau budi untuk nafsu mutmainah, pikiran untuk nafsu sufiyah, perasaan untuk nafsu amarah, ingatan untuk nafsu lawamah. Ya kan? Lanjut, empat hal disebut dengan mind atau soul. Dan apakah kita bisa memisahkan keempat-empatnya? Tentu tidak. Karena keempatnya merupakan satu kesatuan utuh. Sedangkan pancer atau pusat tak lain adalah hayu tadi, hidup kita tadi ini, atau ruh atau spirit itu sendiri. Adalah salah jika menganggap sedulur papat, empat saudara itu sebagai pribadi lain yang terpisahkan dalam diri kita. Yaitu semacam pribadi yang berupa makhluk gaib yang selalu menjaga setiap individu semenjak mereka dilahirkan. Itu pemahamannya salah. Kalau kita dudukan pemahaman ini. Nah, mirip semacam bodyguard gaib, sungguh masih banyak memahaminya secara salah seperti itu. Nah, ini perlu kita luruskan. Bodyguard gaib saudara empat itu pemahamannya harus kita luruskan di sini. Tidak lain adalah jadi seolah-olah di sini ada pribadi lain yang tidak ada makhluk lain yang mengikuti manusia, mengatur-ngatur manusia, bahkan mengendalikan manusia. Nah, pemahaman itu hanya menimbulkan praktek-praktek klinik yang melenceng dari ilmu kesempurnaan. Inilah praktek-praktek dunia perdukunan yang melenceng dari ilmu kesempurnaan ya. Jadi dimainkan seolah-olah itunya. Nah, di usia kandungan bulan kelima, perasaan manusia dihasilkan oleh nafsu amarah menjadi aktif. Makanya usia kandungan kelima bulan itu tek di perut tuh kadang nendang-nendang gitu. Nah, perasaan sebenarnya hanya satu, namun mempunyai 5 perwujudan lagi. Ada lagi di sini, perasaan atau hati dibagi menjadi 5 perwujudan. Yang pertama hati maknawi atau perasaan maknawi tadi ya.
hati yang sekadar maknawi bukan hati fisik, merupakan wahayaning atau tempat keluarnya perasaan. Yang kedua, hati saunangubari, yaitu keberadaannya perasaan, ya kan? Tempat keluar perasaan itu namanya hati maknawi. Hati sanubari adalah keberadaannya perasaan. Kemudian ada lagi namanya hati suweda atau wording ati, akar perasaan tadi. Yang keempat adalah hati fuad. Nah, ada istilah fuad di situ. Kalau bahasa Jawanya sih ati pungat. Atau di sini pramananing ati atau inti kesadaran perasaan. Dan yang terakhir hati sir atau rahsaning hati atau rahasia perasaan. Jadi jika kita membagi hati, ada 5 jenis hati. Yang pertama, tempat keluarnya perasaan. Yang kedua, keberadaan perasaan. Yang ketiga, akar perasaan. Yang keempat, inti perasaan. Yang kelima, rahasia perasaan. Kalau dibahas hati. Di sisi lain hati juga kita babat, di sini ada keberadaan nafsu. Keberadaan nafsu juga tidak bisa dilepaskan dari napas. Napas dan nafsu ibarat satu koin mata uang dengan dua sisi. Ketika nafsu mutmainah berkuasa pada Anda, maka napas Anda akan stabil dan tenang. Ketika nafsu amarah dan nafsu supiah berkuasa pada Anda, maka napas Anda akan menjadi cepat. Ketika nafsu lawamah berkuasa pada Anda, maka napas Anda tidak stabil. Nah, napas sendiri dibagi menjadi 4 macam. Pemahaman tentang napas kita. Yang pertama, napas itu sendiri adalah udara yang menghidupi seluruh tubuh manusia, ya kan? Yang kedua, tanafas, udara yang berdiam masuk di dalam darah kita, ini tanafas namanya. Yang ketiga adalah anfas, udara yang ditarik masuk ke dalam tubuh, itu yang ditarik tadi namanya anfas. Yang terakhir namanya nufus, udara yang dikeluarkan ke dalam tubuh, itu namanya nufus. Jadi ada napas, ada tanapas, ada anfas, ada nufus. Itu empat istilah napas. Nah, di bulan kelima nafsu manusia mulai terbentuk. Pada akhir bulan kelima memasuki bulan keenam, sistem pernapasan mulai aktif. Ketika kandil atau badan halus atau nafs manusia sudah terbentuk, pada saat itu calon manusia berada pada alam mitsal. Jadi masuk di alam mitsal itu alam perumpamaan atau alam bayangan. Nah, yaitu sebuah alam yang sudah benar-benar terliputi sama hijab dan ilusi. Ini masuk ke rahim ibu di usia kandungan 5 bulan. Nah, di sini kandil adalah hakikat angan-angan yang diakui sebagai wewayananing atau bayangan zat. Sekaligus diakui sebagai embananing atma, tempatnya ruh atau nyawa. Oke. Vlog saya sampai di sini dulu. Sampai bagian diciptakan yang bagian keempat dan yang kelima. Kemudian bagian keenam dan ketujuh nanti kita lanjutkan di vlog berikutnya. Karena vlog ini sebenarnya ditujukan bukan untuk teman-teman, tapi untuk saya sendiri, untuk memahami kembali tentang ilmu sangkan parandumadi, ilmu asal-muasal kejadian manusia. Jadi ketika saya lupa, saya setel vlog ini di YouTube dan saya ulang-ulang. Supaya apa? Ya itulah, supaya kita mudah mengingat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah walidu walinayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.